Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi penelitian. Ya, lanjut. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Juliani, Dwi Nur Laila, Nur Hayati dan saya sendiri Siti Nuraini. Lanjut. Kami di sini akan mempresentasikan atau berdiskusi mengenai library research. Inggris banget itu. Lagi apa namanya? Library research. Lidahnya agak-agak dilipat baru digosok. Library. Atau studi perpustakaan. Studi Perpustakaan. Iya, betul. Lanjut. Anggotanya udah dikenali tadi. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu materinya. Coba perhatikan semuanya. Sejarah library research. Yang akan dibawakan. Ya, silakan. Kalau perempuan duduk nggak apa-apa, tapi kalau berdiri juga boleh juga sih, lebih. Kayaknya perempuan nggak usah berdiri. Iya, lebih atraktif sih. Baik, materi yang pertama yakni adalah sejarah library research. Adalah penentukan penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data perpustakaan. Adapun sejarahnya, kamu bisa dulu. Sebelumnya. Nah, untuk sejarah yang pertama ini awal abad 20 penelitian perpustakaan mulai muncul sebagai disiplin ilmu dengan fokus pada pengumpulan dan berorganisasian informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi untuk peneliti. Untuk abad pertengahan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mulai mempengaruhi cara orang mengakses informasi. Penggunaan katalog dan bibliografi menjadi lebih sistematis. Oke. Terus, next. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, dengan munculnya komputer, banyak perpustakaan mulai mengadopsi sistem otomatisasi yang meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pengelolaan informasi. Pada tahun 1990 hingga 2000-an, internet merevolusi akses informasi penelitian. Library research semakin bergeser ke pencarian informasi digital dengan banyak sumber daya yang tersedia secara online. Oke, lanjut. Tahun 2000-an hingga sekarang, penelitian library research semakin menggabungkan metode tradisional dengan pendekatan baru seperti analisis data besar, big data, dan terbuka. Jadi untuk penelitian library research di zaman sekarang itu semakin gampang. Jadi kan dari perpustakaannya bisa sampai di internet. Mungkin cukup untuk perkembangan sejarah library research. Ya, lanjut. Lanjut ke pengertian library research. Library research disebut penelitian perpustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Jadi bayangannya seperti ini. Misalnya kita sedang menulis makalah tentang perubahan iklim. Nah, alih-alih langsung melakukan eksperimen di lapangan, namun Anda akan mulai dengan membaca berbagai buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang sudah ada tentang perubahan iklim. Dari sana, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini, menemukan teori-teori yang relevan, dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang bisa Anda isi dengan penelitian lebih lanjut. Karena secara sederhana, penelitian perpustakaan adalah proses mencari, membaca, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang sudah ada untuk mendukung penelitian Anda. Nah, lanjut.
Research. Kayak salah tulisannya ya. Salah ya Pak? Research. Salah ya Pak? Salah sih. C-nya dulu. Udah dimaafkan, lanjut. Iya. Richard. Oh Richard. Research. Oh, iya. Ah, research ini salah juga nih. Iya, terus lanjut, coba. Ya. Yang pertama yaitu menentukan topik. Ketika teman-teman ingin melakukan library research, itu yang telah dilakukan adalah menentukan topik. Topik apa yang teman-teman mau cari, misalnya. Misalnya tentang apa namanya? Tentang pendidikan anak usia dini, misalnya kayak gitu, atau tentang yang lainnya. Ya, itu harus ditentuin dulu ya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba langsung mau nyari apa gitu. Harus tentuin dulu topik yang mau kita cari apa gitu. Nah, yang kedua yaitu identifikasi kata kunci yang menggambarkan topik. Nah, misalnya topiknya udah ketemu nih. Nah, kita harus cari dulu kata kuncinya apa. Misalnya pendidikan anak usia dini, berarti kata kuncinya apa? Anak. Ya udah, anak. Jadi kata kunci di sini itu mempermudah kita dalam mencari apa namanya? Topik. Apa mencari materi yang mau kita cari lebih mudah aja gitu. Nah, selanjutnya yaitu mencari literatur yang relevan dengan topik. Yang relevan tuh yang selaras, yang nyambung sama topiknya. Jadi misalnya teman-teman misalkan mau cari materinya tentang apa, penelitiannya tentang anak, tapi nyarinya misalkan tentang Bapak. Ya, itu nggak nyambung ya, kita nggak akan nyari. Tapi itu dari bapak dari anak. Jadi harus yang relevan, harus yang selaras, harus yang nyambung gitu sama topik yang dituju. Selanjutnya mengkaji ulang keabsahan literatur. Absahan apa absahan? Keabsahan. Validitas. Yang sah, yang valid. Jadi literatur yang teman-teman cari atau apa namanya, informasi yang teman-teman cari yang dibaca itu harus sah, harus valid gitu, absahannya harus jelas gitu, nggak bisa cuma apa namanya ya satu apa namanya? Ya misalnya cuma satu teori aja gitu, kita harus juga cari teori yang 2, 3 gitu. Nggak bisa cuma satu. Sebenarnya kalau cuma satu aja gitu. Oke, Jadi terus. harus valid atau tidaknya. Ya. Selanjutnya yang kelima, menyesuaikan isi dengan topik tulisan yang dibuat. Jadi misalnya isinya benar-benar selaras atau enggak sama topik yang akan dibuat. Oke, terus. Yang terakhir yaitu membuat kerangka dan menulis karya ilmiah. Selesai. Jadi teman-teman cari aja gimana cara menulis karya ilmiah. Dia sendiri. Ya, dia sendiri gitu. Terus. Gitu. Udah, setelah itu teman-teman boleh melanjutkan apa namanya? Iya, kegiatan selanjutnya di menyusun karya tulisnya. Karya tulisnya, skripsi atau tesis atau yang lain. Oke, ada lagi ini penelitian kenapa ke historis? Lanjut, contoh dari metode library research atau apa ya? Itu penelitian apa yang bisa dipakai yang cocok untuk library research? Oh, ada penelitian, kenapa penelitian historis ya? Akan disampaikan oleh Teddy. Yang lebih spesifik kayaknya ini kayaknya masih ngambang-ngambang gitu ya, kayak yang dikali ngambang-ngambang gitu ya. Kenapa penelitian historis? Lanjut dulu, coba jelaskan. Enggak, ini contohnya kayaknya kurang tepat ini. Jadi nanti penelitian historis kan, yang bagian penelitian historis siapa? Ada kayaknya ya. Yang bagian historical approach siapa? Fenomenologi udah kan kemarin? Yang historis ada nggak? Ada tapi kan? Ya, ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Ini Pak Wakil. Wakil, ada nggak di catatannya yang historis? Baru ini Pak, baru pejabat. Oh ya nggak apa-apa. Ada di grup. Ya udah nggak apa-apa, coba jelaskan dulu. Contoh metode, kita mau nanya ini menurut saya ini penting nih. Jadi walaupun nanti mau kuliah mau enggak, mau skripsi atau enggak ada Pak.
Ada. Ada di tema di gunung kan? Ada penelitian Nggak ada, Pak. historical Tidak plot. bisa di Harus ya? Oh, harusnya ada kayaknya deh. Tapi setahu saya kayaknya seingat saya ada deh. Ini di kelas lain kayaknya Pak. Tinggal yang belum dibahas case study, konten analisis, usul fikih sama makasin syariah. Oh, historinya nggak ada ya? Ya udah, tadi gimana contohnya? Kalau nggak jangan yang ini diganti nih. Coba berempat pikir. Ya, berempat pikir. Iya kan gampang. Jadi contoh metode penelitian menggunakan library research. Oh, contoh judulnya. Iya, contoh judulnya, contoh topiknya. Nah, kita ya coba. Waktu itu teman saya pernah bikin skripsi, judulnya tentang pendidikan anak inklusi. Jadi beliau mencari informasinya dari buku-buku tentang anak inklusi, terus internet tentang pendidikan anak inklusi. Sumbernya itu aja berarti ya. Ada disebutkan nggak sumbernya dari mana gitu? Ada berapa ini gitu. Nanti kan karena tadi ada nggak di situ ini coba cari di berempat cari jenis-jenis metode penelitian library research. Jadi dia bukan hanya satu tapi ada beberapa jenis coba. Nah kita mau tanya nih yang laki-laki nih, kita lagi pada serius semuanya nih. Paham nggak sih tentang metode penelitian library research? Coba yang ini. Sama ini kita mencari informasi dan mengevaluasi menggunakan sumber-sumber yang ada di perpustakaan bahkan untuk meneliti. Ya, yang ada di teks berarti ya. Caranya kira-kira gimana langkahnya? Makanya kalau kita mau buat ini atau contohnya contoh apa? Coba contoh penelitian pakai library research. Memahami konsep pembanding dan pertanian. Ya boleh juga lah gitu ya. Yang agak pendidikan atau yang Islam. Ya. Library research ya. Iya, library research. Kuali lah pasti. Ya, pasti kuali. Coba Pak. Yang ini coba contohnya. Paham kan metode penelitian library research? Hah? Iya, contoh penelitian kalau kalian sejarah, namanya juga sejarah berarti histori. Berarti historical approach jadi beda kecuali sejarahnya itu hanya fokus di satu buku. Nah, itu beda. Nah, kalau biografi, kalau ada orangnya berarti dia bukan library, tapi dia namanya itu ya biografi. Nah, penulisan biografi, metodenya ya pakai kualitatif wawancara aja. Tuh. Ya, contohnya coba cari di internet. Ya, coba ya. Ya, silakan. Yang ini paham nggak nih? Paham nggak? Coba kasih contohnya berdua. Buat penelitian apa nih? Iya, judulnya apa? Penelitian judulnya. Topiknya tentang momen Ini kata si Tio angka kehamilan sih. Hah? Jadi kan kamu angka kehamilan penelitian tentang angka tingkat kehamilan di bawah usia. Nah, kalau tingkat kehamilan, kemudian yang ditelitinya itu realitas itu fenomenologi. Kan di masyarakat yang hamil usia 12 tahun berapa? Bukan ada di perpustakaan. Iya, kalau perpustakaan datanya kecuali pada tahun berapa? Ada di perpustakaan. Pak, ini kali ya. Ya, bisa berarti itu. Jadi, kayak lagi gini. Jadi metode penelitian library itu adalah meneliti dengan sumber utamanya itu adalah teks. Ya, sumber utama itu adalah teks yang ada di buku, di jurnal, di ensiklopedi, atau mungkin di batu prasasti kayak gitu, ya, atau mungkin juga istilahnya di internet PDF-nya. Nah, itu library research. Nah, bedanya kalau nanti kaitan dengan sejarah, tapi kalau sejarah itu nanti harus ada sumber lainnya, sumber saksi sejarah. Iya, bisa wawancara atau mungkin pengalaman sebelumnya. Ya, film juga masuk ke library research sebenarnya itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak istilah harim? Harim. Harim itu ini. Iya. Bukan. Aboko. Harim itu. Nah, coba sekarang buka HP-nya semuanya.
Coba ketik harim, HAREEM. Harim adalah iya, memang harim itu kalau di Evan di Indonesia harim itu istri atau pasangan atau keluarga. Kawasan atau lahan yang dilindungi untuk melestarikan sumber air. Benar juga. Itu harim itu disebut tanah larangan. Oke, benar juga, tapi yang lain yang ada ketemu nggak harim itu apa? Hah? Apa? Bahasa gaulnya itu Kayaknya dua. Kayaknya dua kalau bahasa tempat Inggris. suci, Pak. Hah? Tempat suci. Tempat suci di mana? Bagian tidak banyak hubungan memperkuatkan khusus wanita ya. Oh, bagian rumah khususnya. Ada yang tahu nggak? Secara Islam gimana, Pak? Hah? Bagian dari rumah khusus. Diperuntukkan untuk keluarga dan merupakan tempat terlarang bagi pria Dan yang hamil, Pak. kecuali tuan rumah atau kerabat. Agak dekat. Nah, sekarang ganti harim pada masa peradaban Turki Utsmani. Coba harim pada masa peradaban Turki Utsmani. Jadi harim itu kemudian dilarang pada tahun tahun 1924. Harim pada masa Turki Utsmani. Jadi saking begitu eksotiknya harim itu sampai-sampai itu menjadi inspirasi untuk penulisan novel. Apa? Para budak sekarang ini demi identitas dengan pendidikan baru, aku bapak harim itu dari tempat. Ya, terus? Dan simbol utama kekuasaan dan kekuasaan sultan. Ya, ya udah 80-90% bener lah. Tapi karena kita bukan itu ya, nanti cari aja. Itu harim itu biasa yang jaga itu biasanya Kasim. Tahu Kasim nggak? Ini pusat kekuasaan jaga. Iya betul. Jadi Kasim itu seorang laki-laki penjaga harim yang dia itu dikebiri. Ya, dikebiri dipotong itu. Ya biar biar tidak ganggu ya harim yang ada di dalam. Ini harim itu kemudian atas wanita. Dan besar budak. Ya harim itu sebenarnya adalah satu tempat yang ada pada masa Turki Utsmani yang di situ ada terutama mendidik para wanita untuk menjadi istri-istri sultan. Nah, cuman ada banyak kontroversi di situ. Apakah dia memang jadi tempat untuk istilahnya itu tadi selir, kemudian juga mungkin budak-budak sultan. Tapi kalau versi Islamnya dia itu adalah satu tempat yang memang ditempatkan atau dibuat untuk mendidik para perempuan, para wanita. Makanya ada yang tahu, coba nanti cara mereka tuh sampai ada mandinya itu pakai susu kambing. Iya, mandi pakai susu kambing. Kemudian orang yang pertama yang kamar mandi, ini kalau kamar mandi pakai sendal nggak? Pakai sepatu kan? Nah, kalau ke kamar mandi pakai sendal, artinya itu berarti peradaban yang ada di harim itu seperti itu. Dan tangannya itu katanya lembut-lembut katanya itu. Harus jadi kakinya ya, kalau sedikit. Oke, sebenarnya saya nggak mau bawa ke situ. Saya itu memang gini. Kalau saya mau meneliti tentang harim, tapi sumber penelitiannya itu adalah buku teks. Nah, maka saya menggunakan library research. Oke, di sini ada yang pengen tahu nggak tentang sesuatu yang ada di teks, apapun tidak ada di teks? Ya tadi misalnya ada yang tahu tentang di zaman Nabi itu ada namanya Ahlu Sufah. Ada yang tahu? Enggak ya? Ahlu Sufah. Ada tahu Ahlu Sufah nggak? pernah dengar cuma nggak tahu siapa. Iya, betul ya. Betul, nanti carilah. Jadi Ahlu Sufah itu para sahabat Nabi yang mereka datang dari jauh, hijrah, nggak bawa istilahnya itu kekayaan, kemudian mereka tinggal di emperan masjid, kemudian mendapat makan dari Baitul Mal, kemudian belajar itu. Jamaah tabligh. Jangan orang zaman Nabi belum ada. Sekarang gitu Ansor. Ya agak mirip tapi beda. Oke ya. Terus ada yang pernah baca buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Iya, nanti apa tuh bisa wajib baca tuh. Laskar Pelangi ya? Hah? Iya, bacanya pada nggak tahu kali ya.
Ya, habis gelar terbit terang itu adalah surat-suratnya Raden Ajeng Kartini ke teman-temannya yang ada di Belanda pakai bahasa Belanda, nulis surat, dikirim ke sana, nulis surat dibuang di sana, sama orang Belanda itu dikumpulkan kemudian menjadi buku. Nah, kalau kita mau meneliti tentang isi dari buku Hadis Gelar Terbit Terang, maka pakainya adalah library research. Ya, atau mungkin di sini ada yang suka penasaran sebenarnya. Oh, di Bogor ya. Kalau kan saya suka sejarah. Percaya nggak sih ada kerajaan Pajajaran? Saya belum riset, Pak. Iya, makanya diteliti. Kalau sumbernya buku, berarti adalah library research. Kalau sumbernya batu, arkeologi, berarti sumbernya itu adalah penelitian arkeologi. Kalau sumbernya itu cerita rakyat, dongeng, berita, maka itu masuknya ke lisan, history. Ya, metode penelitian, jadi semua itu bisa dijawab gitu ya. Pengen tahu tentang pendidikan anak usia dini menurut Imam Al-Ghazali, berarti dari bukunya. Kalau orang meninggal nggak mungkin. Paham ya? Paham nggak nih? So, berarti kasih contohnya, udah ketemu belum? Satu-satu metode penelitian dengan library research. Ada tahu nggak?